Sebelum masuk ke pembahasan alur ceritanya, Mimin ingatkan bahwa video ini mengandung spoiler. Jadi pastikan kalian sudah mengikuti dan menonton episode sebelumnya. Pot peleburan abadi, nama yang langsung membuat Shihao tertegun. Konon, benda itu mampu melahap esensi darah makhluk abadi, bahkan dari seluruh dunia. Bentuknya kecil, tak sampai 1 kaki, melayang di udara, memutus aliran darah yang membumbung ke langit. Menurut semut emas kecil, pot ini jarang disebut bahkan di era agung kuno abadi. Hanya segelintir makhluk kuno yang menduganya ada. Kini, pot itu muncul di sini. Apakah ini berarti medan perang terhubung dengan dunia lain? Shihao bergidik. Jangan-jangan ini adalah perbatasan yang sunyi, tempat leluhur Stone Clan bertarung hingga akhir. Tiba-tiba, pot hitam itu bergoyang, mengeluarkan suara mirip tangisan, lalu mulai meneguk seluruh esensi darah di medan perang. Cahaya merah mengalir deras ke arahnya, seolah langit dan bumi dipaksa menyerah. Mayat tak terhitung jumlahnya di sekitar menjadi kering dan tanpa daya. Semua keilahian mereka lenyap. Senjata ini bukan sekadar kuat, tapi kejam. Konon, ia dulu milik guru leluhur makhluk tak tertandingi, lalu menghilang bersama kematiannya. Mengapa kini muncul kembali? Semut tanduk surgawi mencurigai mereka tengah menyaksikan sisa-sisa fase terakhir Immortal Ancient, masa kehancuran yang menyapu semua makhluk agung. Shihao pun mulai yakin ini mungkin salah satu ujian menuju kitab suci yang tak terkalahkan. Setelah melahap segalanya, pot itu lenyap begitu saja. Tekanan di medan perang pun hilang, menyisakan keheningan. Namun, ketenangan itu pecah ketika seekor binatang raksasa setinggi 100 yang muncul, singa Phoenix Dara. Tubuhnya merah bagai api, berbulu lebat, bersayap Phoenix, dan memancarkan aura mengerikan. Semut kecil langsung mengenalinya sebagai makhluk langka, yang setara dengan Raja Void. Makhluk itu berbicara dengan nada sombong, bahkan mengaku pernah memakan semut bertanduk surgawi, membuat mata semut kecil memerah karena marah dan sedih. "Aku akan membunuhnya sendiri," seru semut kecil, melesat menyerang. Di kejauhan, sebuah gunung memancarkan cahaya emas, menampakkan lembaran kulit binatang berwarna emas di langit. Kitab suci yang tak dapat dihancurkan. Gumam Shihao menyadari kemungkinan besar itulah yang mereka cari. Pertarungan pun pecah, semut kecil dan singa Phoenix. Darah saling menghantam dengan kekuatan yang membuat ruang bergetar. Blood Phoenix Lion, raksasa setinggi 100 sang dengan bulu merah darah dan tatapan buas, memandang remeh semut tanduk surgawi kecil. "Serangga sepertimu tak pantas jadi lawanku," ejeknya, lalu melancarkan serangan. Semut emas itu membalas dengan kemarahan membara. Sejak lahir ia tak pernah bertemu keluarga, hanya mendengar kakak-kakaknya gugur di pertempuran purba, dan singa berdarah ini mungkin pelakunya. Ledakan serangan mereka membuat langit runtuh, namun meski mengerahkan seluruh tenaga, sang semut belum mampu menumbangkan musuhnya. Singa Phoenix Dara mencoba mematahkan mentalnya, mengaku pernah memakan saudara-saudaranya. Bukannya melemah, semut kecil malah mengamuk. Tubuhnya diselimuti cahaya emas bercampur merah darah. Kekuatan darah ekstremnya memuncak, membuat aura pembunuhnya menggetarkan medan perang. Pertarungan memuncak. Tinju semut menghancurkan ruang dan melemparkan mayat raksasa di sekitarnya, sementara sang singa mengerahkan kemampuan pamungkas Lion's Roar, gelombang suara raja binatang buas. Meskipun tubuhnya berdarah, semut kecil bertahan dan melancarkan pukulan balasan yang memaksa singa muntah darah. Keduanya sama-sama mengubah ukuran tubuh untuk menyesuaikan strategi. Semut membesar dengan pelindung energi abadi berputar di sekitarnya, sedangkan singa menyusut untuk menyerang lebih gesit. Ledakan demi ledakan mengguncang medan perang, membuat bumi dan langit retak. Shihao hanya mengamati dari jauh. Ia mulai mengakui potensi besar semut kecil ini, bahkan sebelum dewasa sudah mampu menandingi keturunan 2 garis makhluk buas terkuat. Pertarungan belum usai, tapi di tengah kekacauan itu, Shihao menangkap suara kitab suci dari puncak gunung bercahaya. Lembaran kulit binatang emas berputar di sana, memancarkan simbol-simbol kuno. Tak jauh dari sana, berdiri sosok misterius yang tampaknya sedang mendengarkan kitab suci itu. Shihao terkejut, kapan sosok itu muncul?
Di puncak pegunungan suci, Shihao merasakan tekanan aneh. Sosok misterius muncul, mungkin lawan yang harus ia hadapi demi imperishable scripture. Pikirannya penuh tanya. Mayat-mayat kuat berserakan, pot peleburan abadi yang mengerikan, singa Phoenix darah yang brutal, dan kini pria itu Toad. Semua terjadi dalam satu tempat. Sementara itu, semut tanduk surgawi kecil bertarung mati-matian melawan singa Phoenix darah. Amarahnya tak terbendung. Keluarga dan ibunya dibantai bahkan sebelum ia lahir. Tangis dan raungannya mengguncang medan perang, membuat kekuatannya meledak melampaui batas usianya. Pertarungan memuncak. Cakar dan sayap berdarah sang singa patah dihantam tinju emas semut kecil. Darah membanjir, bulu merah beterbangan. Meski tubuhnya sendiri terluka parah, semut kecil terus maju, setiap pukulan makin keras dan penuh tekad. Singa Phoenix darah akhirnya terdesak dan mencoba kabur. Namun semut kecil mengejarnya, berusaha menguak kebenaran kematian saudara-saudaranya. Shihao mulai memahami. Mungkin inilah alasan ayah sang semut mengirim mereka untuk menghapus dendam anaknya dan membebaskannya dari beban batin. Dalam putus asa, singa Phoenix darah memanggil pemuda misterius di puncak gunung, menyebutnya Tuan. Hal ini mengejutkan Shihao, makhluk sekuat itu ternyata hanyalah tunggangan orang lain. Pemuda itu menoleh, lalu menatap mereka sambil berkata tenang, "Tak perlu mengejarnya, kakak dan kakak perempuanmu, akulah yang membunuh mereka. Aku sendiri memenggal kepala mereka, lalu memberi dagingnya pada singa Phoenix darah." Semut tanduk surgawi kecil membeku sesaat, lalu mengaum ke langit, seolah jantungnya robek oleh kata-kata itu. Dulu, kakak beradik semut tanduk surgawi adalah bintang harapan. Darah mereka membawa kekuatan ekstrim, keberanian mereka menggetarkan generasi muda. Namun semua kejayaan itu runtuh, keduanya dikalahkan dan dibunuh oleh pemuda yang kini berdiri di depan mata. Semut emas kecil meraung pilu, hatinya seakan tercabik. Dia baru tahu, pembunuh saudara-saudaranya bukanlah singa Phoenix darah, melainkan pria ini. Air mata darah mengalir, niat membunuh meledak. Namun Shihao mencegahnya. "Tenang, dia takkan lari," kata Shihao, menahan amarah sang semut. Pemuda itu berjubah hijau, rambut emas panjang, mata salib berkilat petir, hanya memandang dingin. "Saudara-saudaramu jauh lebih kuat darimu, tapi tetap jatuh di tanganku. Dialah yang baru saja menyelamatkan nyawamu." Kata-kata itu menusuk harga diri semut kecil. Api emas membakar tubuhnya, dia memaksa Shihao melepaskannya. Shihao akhirnya memberi jalan, namun siap turun tangan jika keadaan berbalik. Semut kecil melepaskan tinju semut dengan kekuatan penuh, memecah ruang dan mengguncang langit. Namun ratusan pukulannya tak menyentuh lawan. Pemuda itu menghindar tanpa bergeser jauh dari tempatnya berdiri. "Lambat," ucapnya tenang. Dengan sekali gerak, dia menangkap pukulan terkuat semut kecil, menghentikannya seolah itu tak berbobot. "Terlalu lemah." "Apa namamu?" bentak semut kecil. "Wu Shuang," jawabnya datar, seakan nama itu sudah cukup untuk merendahkan seluruh generasi muda. Dari kejauhan, singa Phoenix darah tertawa sinis. "Di hadapan Wu Shuang, kalian semua tak lebih dari debu." Semut tanduk surgawi kecil menyerang membabi buta, marah pada He Wu Shuang yang ia anggap pengkhianat. Namun, pemuda berambut emas itu tak bergeming. Sekuat batu karang, menahan tinju, yang mampu meruntuhkan langit hanya dengan satu tangan. "Percuma, tenagamu terlalu lemah," ujarnya datar, seolah hal itu tak berarti. Bagi makhluk sekuat semut tanduk surgawi, ini adalah penghinaan. Ia sadar masih terlalu muda, kalah bukan karena kurang bakat, tapi karena belum matang. Singa Phoenix darah memperparah luka mentalnya, mengungkit kematian para kakaknya yang pernah dipenggal tuannya. He Wu Shuang sendiri hanya ingin menunjukkan jurang kekuatan di antara mereka, bukan membunuhnya. Shihao melangkah maju siap melindungi sang semut. Ia menyadari lawan ini amat berbahaya, kekuatan fisiknya menakutkan, auranya dalam tak terukur. Blood Phoenix Alien menyombongkan tuannya yang tak tertandingi di bawah langit, dan punya misi menghancurkan kepercayaan diri generasi muda. Saat percakapan mengungkap bahwa Shihao bukan berasal dari dunia ini, He Wu Shuang tetap tenang. Bahkan, ia berencana memelihara semut tanduk surgawi kecil di sisinya,
memicu amarah Shi Hao. Pertarungan pun pecah. Shi Hao langsung mengeluarkan teknik berharga reinkarnasi. Hujan cahaya fragmen, waktu menyelimuti langit. He Wushuang membalas dengan lengan dunia, ruang melawan waktu, dan memadukannya dengan telapak tangan dunia, menciptakan kosmos mini di telapak tangannya. Benturan dahsyat mengguncang, seakan bintang-bintang runtuh. Ketika cahaya mereda, keduanya saling melewati. He Wushuang menatap kitab suci yang tidak dapat dihancurkan di puncak, menanyakan tujuan Shi Hao. Ia menegaskan, ia belum mengeluarkan kemampuan dari wilayahnya, pertanda bahwa kekuatan sejatinya masih tersembunyi. Di puncak gunung emas yang megah, Shi Hao dan He Wushuang berdiri berhadapan. Domain kekuatan mereka saling bertabrakan, memutarbalikan ruang, menghancurkan batu dan gunung di sekitarnya. Belum ada pukulan yang dilepaskan, tapi tekanan tak terlihat sudah cukup untuk meremukkan dunia kecil ini. Di sisi lain, Blood Phoenix Lien yang terluka parah mencibir, memuji kekuatan tuannya dan meremehkan Shi Hao. Semut tanduk surgawi emas diliputi amarah dan kehilangan kendali, menyerbu Wushuang, namun dengan satu gerakan lengan, sang pemuda berambut emas itu melemparkannya jauh. Shi Hao akhirnya bergerak. Tinju yang menyala seperti matahari menghantam Wushuang, memicu bentrokan dahsyat. Petir, bulu kunpeng, dan berbagai teknik berharga diluncurkan, sementara Wushuang membalas dengan telapak dan perisai dari kekacauan utama, lalu menghuni cahaya pedang setajam seni Chaos Calming. Serangan demi serangan mengguncang langit. Mereka saling menyerang tanpa mundur, bertarung dengan kekuatan fisik murni dan teknik tertinggi. Meski tubuh Shi Hao telah disempurnakan ribuan kali, ia hanya mampu menahan, bukan mengungguli lawannya. Wushuang tenang namun terkejut, memuji ketahanan Shi Hao, lalu menegaskan bahwa kitab suci yang tak dapat dihancurkan adalah miliknya. Shi Hao membalas dengan tantangan. Pemenang meraih kitab yang kalah binasa. Pertempuran pun kembali memanas, bukan sekadar demi kitab, tapi demi harga diri dan masa depan dua dunia. Itu saja spoiler untuk episode 259 dari Donghua Series Perfect World.